Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Ustadz Bukhari yang solih dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca bacaan doa terlebih dahulu secara bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Ustadz akan memberikan materi pembelajaran akidah akhlak tentang menjauhi berbicara kotor, mengejek dan menfitnah. Ya. Jadi pada materi yang pertama yakni tentang berbicara kotor. Perlu diketahui anak-anakku yang sholih dan sholihah bahwasanya berbicara kotor termasuk akhlak yang tercela. Karena berbicara kotor atau jorok harus kita jauhi, dan itu adalah termasuk perbuatan yang dosa dan juga termasuk cara setan untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Rasulullah sudah pernah mengajarkan kepada kita untuk selalu berbicara dengan sopan dan santun, baik itu kepada teman, orang tua, guru maupun orang lainnya. Apalagi terhadap orang tua. Beliau tidak pernah berkata kasar kepada kita sebagai anaknya, tapi malah anak-anaknya ini banyak sekali yang berani berbicara kasar atau berbicara kotor kepada orang tuanya. Nah, ini tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Dalam berbicara juga tidak boleh berteriak-teriak. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain atau kepada siapapun, tidak perlu dengan nada yang tinggi. Cukup dengan nada yang halus, sopan dan santun. Oke. Selanjutnya poin yang kedua yakni mengejek atau merendahkan orang lain. Menghina orang adalah sebuah perbuatan tercela dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena biasanya orang yang suka menghina atau mencela seseorang itu anak-anak perlu diketahui adalah mereka yang termasuk orang yang sombong ya. Jadi jangan sampai anak-anak bersifat atau suka mengejek temannya, mengejek siapapun ya, karena itu berarti termasuk merendahkan orang lain dan itu merupakan sifat yang sombong. Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakitkan hati seseorang. Artinya Pak Ustadz, artinya ketika kita mengejek orang atau menghina orang lain, orang tersebut akan merasa tersakiti ya. Kita sebagai manusia tidak akan mungkin tahu apa isi hati setiap manusia. Jadi ketika hendak berucap atau berkata harus selalu menjaga ucapannya. Jangan sampai ucapan kita itu menyakiti ya perasaan orang lain. Karena itu adalah merupakan perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci orang yang selalu menyakiti hati orang lain, termasuk adalah orang yang menyakiti seorang muslim. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kotor. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada beberapa cara yakni agar terhindar ya diri kita ini agar terhindar dari perbuatan tercela atau mengejek itu. Yang pertama, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu meminta perlindungan atau perlindungan dari perbuatan-perbuatan tercela. Dan yang ketiga, berupaya untuk selalu sabar dan bisa mengontrol emosinya. Meskipun ketika kita sedang bertemu temannya, saling ejek-ejekan ya, jangan sampai emosi itu meluap ya, karena nanti akan menimbulkan kalimat-kalimat kotor itu tadi yang akhirnya bisa mencela atau mengejek temannya sehingga membuat temannya merasa sakit hati. Kemudian yang poin terakhir yakni poin ketiga yaitu menfitnah.
dalam bahasa sehari-hari biasanya disebut dengan kalimat fitnah ya. Artinya penisbatan atau tuduhan suatu perbuatan kepada orang lain. Jadi fitnah ini intinya kita berkata tanpa ada bukti yang benar-benar nyata ya. Jadi harus dihati-hati, di mana sebenarnya orang yang dituduh tersebut tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, itu yang dinamakan dengan fitnah. Maka perilaku kita harus dijaga, jangan sampai kita menfitnah orang lain ya. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi tiba-tiba kita menuduh atau menunjuk orang tersebut bahwa orang tersebut melakukan suatu kesalahan, yaitu namanya adalah fitnah. Fitnah merupakan sifat yang tercela karena usaha seseorang untuk mencemarkan nama baik orang lain, sehingga orang yang tidak mengerti persoalan menganggap bahwa fitnah itu benar, sehingga opini atau pendapat masyarakat akan negatif kepada kelompok atau seseorang yang terkena fitnah tersebut. Karena sudah ada pepatah ya, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhannya. Karena berawal dari fitnah bisa berakhir dengan berbagai macam hal keburukan yang bisa menimpa kita ya. Adapun upaya untuk mencegah fitnah yaitu antara lain yang pertama, gemar melakukan amal soleh atau amal kebaikan ya. Jadi harus sering-sering melakukan kebaikan kepada siapapun. Kemudian yang kedua, dermawan dan rajin bersedekah ya. Jadi anak-anak harus rutin ya, memberi kepada orang yang tidak mampu atau bersedekah di masjid atau musola. Kemudian yang ketiga, bersilaturahmi dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak seseorang kepada kebaikan dan mencegah atau menjauhi kemungkarannya. Yang keempat yakni amanah atau terpercaya, artinya segala perkataan dan perbuatannya sangat dipercaya, yaitu mengandung kebenaran, tidak berbohong dan memegang sebuah amanah dengan baiknya. Jadi anak-anakku semuanya yang sholih dan sholihah ya, dari ketiga poin tersebut ya, bisa disimpulkan bahwa manusia itu harus selalu yang pertama menjaga ucapannya, jangan sampai kita berkata yang kotor ya, karena itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Yang kedua, jangan suka mengejek atau mencela orang lain, karena itu juga termasuk perbuatan yang sangat tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu yang lebih parah lagi, sampai menfitnah ya. Jangan sampai kita saling tuduh menuduh temannya. Semisal di kelasnya, semisal ada temannya yang padahal tidak mengambil botol minum milik si A, kemudian si B ini menunjuk bahwa si A itu tadi mencuri botol si B, padahal belum tentu dan belum ada buktinya. Lah itu termasuk perbuatan fitnah. Jangan sampai ya. Karena dari ketiga hal tersebut ya, yang pertama yakni berbicara kotor, yang kedua yaitu mengejek atau merendahkan orang lain, dan yang ketiga adalah menfitnah ya. Tiga hal tersebut harus benar-benar dijauhi ya dari sekarang ya anak-anak ya, mulai dini ya. Jangan sampai kita dari kecil sudah bisa atau sudah berani menyakiti perasaan orang lain, karena itu bahaya. Bisa kedepannya nanti ketika kita semakin dewasa akan menjadi kebiasaan buruk nantinya ya. Oke, Ustadz berharap anak-anak semuanya yang sholih dan sholihah bisa selalu patuh terhadap orang tua, guru, kemudian bisa menjaga sopan dan santunnya kepada orang tua, guru dan teman-temannya, dan bisa selalu mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak seseorang ke dalam kebaikan dan mencegah dan menjauhi kemungkaran. Baik anak-anak, untuk hari ini sekian materi yang bisa Ustadz sampaikan. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan selalu menambah ilmunya
serta jangan lupa selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat ini ketinggalannya, karena kalau sholat ini sudah tertinggal, ya, semua kegiatan apapun akan jadi lalai, ya. Jangan sampai, ya. Allah sangat membenci seseorang yang tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagai umat muslim dengan benar. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini anak-anakku yang sholih dan sholihah, mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anakku yang sholih dan sholihah. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.